almarhum ini dia itu suka godain orang-orang yang sering didatengin. Nah pas dia keluar buka pintu, dia bilang itu ada almarhum di depan rumahnya. Ya dia biasa, dia ketemu si almarhum cuma dalam bentuknya terus juga pakai baju biasa. Cuma dia bilang sih lagi gendong anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Penatua bareng gue Ref Dikul. Sebelumnya gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan kalian. Di video kali ini atau di kesempatan kali ini, gue telah berkesempatan untuk mendatangi langsung narasumber di kediamannya. Dan beliau akan menjelaskan dan menceritakan pengalamannya tentang isu teror yang terjadi di lingkungan wilayah tempat tinggalnya. Mau tahu gimana ceritanya? Kita langsung sapa aja narasumbernya nih. Assalamualaikum, Bang Ambon. Gimana Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat gue. Sehat ya Bang ya. Sebelumnya gue makasih nih Bang nih, udah dikasih kesempatan buat silaturahmi ke sini Bang ya. Iya. Oke. Bang, kesibukannya lagi apa aja nih Bang? Ya kesibukan biasa sih, gue masih kerja, juga lagi off. Makanya gue baru bisa ada waktu dari kemarin. Bang Kupra kan minta buat ngebahas yang ada selama ini tuh di kampung gue ini. Ya mungkin pas sekarang aja waktunya lagi pas dapat, kita bisa cerita-cerita di sini. Oke Bang, Abang mau ceritain tentang teror yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Abang ya Bang? Oh. Bisa dijelasin nggak Bang? Untuk kronologisnya seperti apa itu Bang? Jadi gini, kemarin tuh kan isu tuh agak rame di lingkungan gue ini, lingkungan tinggal gue ini. Jadi ada, kebetulan itu beliau itu kan tetangga gue. Beliau meninggal. Kebenaran sekali ini memang di belakang rumah gue persis nih. Beliau meninggal dalam kondisi mungkin hamil. Dan kebiasaan beliau itu setiap hari biasanya dia tuh suka main tuh, dia ke tetangga-tetangga, dia main tuh setiap hari. Emang kesibukan dia tuh main ke tempat tetangga sana, yang si A, si B, si C, dia main. Jadi pas dia meninggal juga pun dia meninggalnya mendadak. Meninggalnya itu dadakan dia. Sorenya dia masih ketemu gue juga sore di gang. Ketemu gue waktu nongkrong di depan rumah sama adik gue, ketemu sama dia sore, dia bawa motor sama anaknya. Taunya pas malam jam 2 itu almarhum meninggal, rame. Nah setelah meninggalnya beliau itu pun belum lama sih, masih dalam kondisi masih dalam hari berkabung lah di rumahnya. Isu mulai rame tuh di lingkungan gue. Ramenya gini, karena mungkin orang itu kan sering didatengin sama almarhum, ya kan? Dia sering main, jadi mungkin mereka masih ngelihat, masih berasa lah saat dia meninggal beliau itu mendadak gitu. Jadi mereka masih berasa kayak masih ada ini. Jadi mereka tuh kayak gimana ya? Kayak masih inget-inget sama si almarhum ini. Jadi masih kebayang-bayang ya Bang? Kebayang-bayang, dan itu mungkin jadi kecemasan tersendiri gitu. Nah nggak lama itu, selang berapa lama, mungkin masih ada tahlilan juga kan di belakang nih, tahlilan. Dapat pesan dari nyokap cerita lah. Nyokap cerita, katanya rame, si almarhum ini dia itu suka godain orang-orang yang sering didatengin. Oh jadi didatengin tuh Bang ke rumahnya Bang? Ya, isunya seperti itu. Dia bilang dia suka ngedatengin orang-orang yang suka dia berkunjung lah ke rumahnya lah. Kadang isunya kayak gitu. Dan kebetulan gue juga pernah ketemu sama salah satu orang itu yang didatengin ini gitu. Dan dia tanya sama gue, Bang, lu di rumah lu kan
tetanggaan, lu ada gini-gini gitu nggak, kayak misalnya ngalamin gini-gini gitu nggak sama si almarhum ini? Gue bilang nggak ada. Akhirnya gue tanya sama dia, memangnya ada apaan mbak? Gue bilang gitu. Emang kebetulan tuh ibu-ibu kan, dia kan ibu-ibu yang meninggal ini kan ibu-ibu, jadi mungkin yang cerita ini ibu-ibu juga yang tanya sama gue. Dia cerita lah, ada beberapa orang di sini yang gue tarik ya dari cerita mereka. Yang didatangi itu ada berapa sih? Ada 3 orang ini. Yang pertama nih, si ibu si A ini, dia cerita waktu kapan hari masih masa tahlilan, malam itu dia bilang dia lagi di rumah biasa, ada aktivitas biasa. Pas malam dia mau rapi-rapi depan rumah, sendal atau apa. Nah pas dia keluar, buka pintu, dia bilang itu ada almarhum di depan rumahnya. Oh, keterangannya beliau Keterangan almarhum beliau ada di depan rumahnya. Di depan persis gerbangnya. Dia bilang dia kaget, dia baca-bacaan lah, dia bisa baca-bacaan, kaget dia. Lama dari situ dia cerita, ya dia cuma cerita tentang hal itu aja sih. Setelah itu ya udah gitu kan. Setelah kejadian itu mungkin dia cerita sama yang lain kan, akhirnya yang lain mulai tahu tuh ada kejadian seperti itu. Nyebar lah bang. Nyebar lah, langsung lah ke lingkungan tuh, langsung nyebar lah bahwa ini si almarhum suka goda ini gini tuh. Ada lagi si ibu B ini, dia juga cerita karena si almarhum juga suka ke rumahnya kalau siang. Memang selalu kejadiannya sih dia pas gitu misalnya malam gitu dia juga hampir sama kejadiannya. Kalau dia itu mau pergi ke tempat anaknya malam, memang nggak selang berapa lama, masih dalam masa berkabung itu. Kalau dia itu lihat ada di bangku depan rumahnya, dia bilang lagi duduk di teras bang ya. Di teras. Dia kaget, akhirnya dibilang sampai pingsan dia kaget sampai pingsan. Akhirnya anaknya yang bangunin. Ya udahlah, kejadian itu juga berlalu dan akhirnya besoknya sebar lagi ke lingkungan. Dan kejadian ini juga kejadian sama si ibu C ini juga hampir sama kejadiannya, karena memang almarhum suka ke rumahnya. Dan dari situ tuh gue coba ngobrol-ngobrol sama lingkungan gue juga, sama teman-teman gue, memangnya benar kejadian-kejadian kayak gini, soalnya ini kayaknya rame kayak gini kayak gitu. Jadi setiap malam tuh kadang kampung gue tuh mulai kayak ada kayak sugesti sepi, nggak ada yang nongkrong, orang keluar tuh malam juga pada nggak mau, panik sendiri ya bang. Panik sendiri mereka itu, jadi kayak ngerasa ada yang neror gitu kan, takut dengan apa yang mungkin mereka terima kali ya kan, informasi dari masyarakat di sekitar sini. Ya paling cuma itu aja sih kalau gue perhatiin. Cuma ya gue agak sayang aja dari kejadian ini, banyak hal-hal yang sebenarnya perlu gue kritisi gitu. Sebenarnya ada beberapa bagian. Oke, nah ini bang, berdasarkan informasi yang abang dapat ya dari tetangga-tetangga abang yang memang mengalami ketemu dengan beliau nih, si almarhum. Tetangga abang bilang nggak si almarhum ini menyampaikan apa atau gimana gitu bang? Dari mereka sih ketemu kayak misalnya kayak yang pertama si Ibu A ini, ya dia biasa dia ketemu si almarhum cuma dalam bentuknya, terus juga pakai baju biasa. Cuma dia bilang sih lagi gendong anak. Mungkin karena tersugestinya, karena yang bikin itu lebih ke situ tuh karena almarhum meninggal dalam kondisi hamil. Oh iya, karena si almarhum meninggal lagi hamil bang ya dia. Jadi mungkin orang tersugesti, oh dia bawa anak, dia seperti ini, dia meninggal seperti ini. Akhirnya dia pikirnya ke situ. Hampir sama semua itu, nggak juga dikasih tampilan itu juga biasa-biasa aja, tapi dengan pakai pakaian yang biasa. Paling itu aja sih yang kan gue sampein. Nah kalau untuk si almarhum ini diketahui nggak sih bang penyebab meninggalnya beliau itu? Karena kan memang sebelumnya kan abang bilang dia memang masih aktivitas seperti biasa bang ya, nggak kelihatan sakit atau seperti apa gitu ya. Gimana tuh bang? Almarhum dia tipe orang yang suka makan. Memang badannya kan rada gede, dia memang rada gede, besar ya badannya. Memang suka makan almarhum. Dan dia suka makan itu, jadi ya namanya dia suka makan, dia makannya jorok. Agak jorok dia makannya. Dan dia dalam kondisi hamil, dia juga mungkin ada hal yang dia nggak
dicek dari penyakitnya yang nyebabin dia jadi serangan jantung. Jadi itu almarhum meninggal tuh kena serangan jantung. Kalau nggak salah itu sore dia habis jalan itu yang ketemu gue itu jam 8. Dia pergi keluar, dia beli cemilan sama makanan-makanan bersoda. Setelah itu dia pulang, mungkin dia habis makan di rumah, minum. Pas malamnya dadanya nyesek, mau dibawa ke rumah sakit sama suaminya karena mungkin dia sudah nggak ada yang udah nggak stabil lah badannya dia, jadi jatuh lah dia sama motornya, jatuh situ di depan rumah. Yang nggak lama dia meninggal di tempat. Tetangga baru ada keluar, ya udah beliau memang udah nggak ada di situ. Oh jadi memang pas beliau ini meninggal pas posisi memang baru mau dibawa ke rumah sakit ya? Baru mau dibawa, belum sampai sempat ke penanganan karena susah juga sih kondisinya, memang malam. Terus dia juga dibawa motor mungkin cuma berdua dan memang kondisi fisiknya juga agak susah kalau untuk bawa dia itu badannya. Dengan dia kelebihan berat badannya itu bang. Iya. Oke, nah itu untuk rumor itu sendiri berkembang udah berapa lama tuh bang? Itu kalau di sini itu kurang lebih sampai 2 minggu atau 3 minggu setelah almarhum meninggal. Oh jadi startnya itu dimulai teror itu yang dianggap teror ya bang, kita sebut ya, semenjak 2 minggu setelah almarhum ini meninggal ya? Iya. Sampai kapan bang itu? Tapi sekarang sih udah mulai agak sepi sih. Udah mulai agak sepi ya? Udah mulai nggak ada dengar isu lagi sih, kayak seperti itu nggak ada isu lagi. Cuma itu gue agak sayangkan aja gitu dengan apa yang ada merebak seperti itu. Banyak hal-hal yang juga perlu kita ralat sebenarnya dari hal seperti ini, dari cara pandang masyarakat juga kan. Oke bang ya, ceritanya sampai situ aja bang ya berarti ya? Mungkin gue nggak banyak, cuma itu ada kejadian kayak gitu. Mungkin di luar juga ada hal sama seperti ini. Ini salah satu mungkin bagian cerita yang ada di lingkungan gue kan. Kayak misalnya kita kan kadang tinggal di luar juga adalah kejadian seperti itu, orang meninggal terus dia juga goda-godain atau dia meneror kiri kanannya. Di luar juga kan mungkin ada ya kejadian mungkin hampir menyerupai. Pasti banyak lah ya, pasti karena banyak. memang rumor seperti itu memang udah turun temurun bang, sepertinya bang. Turun temurun. Ya itu aja paling sih, gue juga nggak banyak kasih info. Hal yang lain sebenarnya masih banyak, cuma gue juga nggak ketemu harus orang-orang yang ditemuin itu, yang selain dari ketiga orang ini. Sumber tersebut ya bang, yang memang cerita ke abang dan mereka memang mengalami ya bang ya. Oke bang, itu kan tadi kan abang menjelaskan atau menceritakan yang memang tetangga abang alami ya bang ya. Nah kalau abang sendiri atau keluarga abang sendiri pernah nggak sih bang ngalamin hal kurang lebih yang serupa dengan tetangga abang alami itu? Kalau di rumah, alhamdulillah sih orang-orang sekitar rumah gue ya, yang bersebelahan dengan almarhum ini, nggak ada ini itu. Almarhum gue dulu sering dia ke rumah main, kadang dia kalau siang tuh main ngobrol sama nyokap, ngobrol sama keluarga gue juga, ngobrol sama bokap, ngobrol. Tapi alhamdulillah selama pas kejadian itu orang-orang rumah tuh nggak ada hal seperti itu. Bahkan gue juga pun kalau kadang-kadang gue kan balik malam ya dari tempat kerjaan gue shift siang itu, gue balik kadang-kadang dari kantor jam 11, gue sampai rumah jam 12, kadang gue main dulu, kadang setengah 2 gue baru sampai rumah. Ya kadang emang gue lihat kondisi kampung sepi, tapi gue selama gue pulang sih alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu. Nggak pernah nemuin ya bang? Almarhum juga sebenarnya dia tipe-tipe orang-orang baik kalau selama semasa hidupnya dia nih. Gue kan ceritain semasa dia hidup ya, semasa dia hidup tuh dia orang-orang baik juga. Kalau ada rezeki dia bagi-bagi siapa gitu. Cuma memang almarhum ini memang punya kelemahan di secara mental, jadi dia itu selalu konsumsi obat penenang karena dia mengalami depresi lama dan itu berkepanjangan. Itu cuman kelemahan dia di situ aja. Tapi secara kelebihannya itu dia banyak juga. Kalau menurutku dia kalau misal ada rezeki dia baik sama orang. Kemana juga dia main sama tetangga apa acara. Dermawan apa. lah bang ya, dia dermawan. Orangnya baik sebenarnya. Makanya kadang gue sayang juga dengan isu-isu ini gitu, dari apa yang berkembang di masyarakat nih, isunya nih sayang buat gue. Karena memang beliau juga baik ya, jadi kemungkinannya juga kalau memang gentayangan ya kecil ya bang ya, itu ya. Makanya gue mau narik isu ini, kenapa gue juga mau narik isu ini, gue sayang karena almarhum ini orang baik.
Jadi secara nggak langsung kan dia jadi isu di masyarakat ini, jadi sesuatu yang nggak bagus dengan apa yang ceritakan ini, apa yang merebak ini, bahwa dia itu seperti ini, setelah meninggal dia itu seperti ini, dia itu godain yang ini, yang itu. Jadi apa ya? Kasihan juga dia udah di sana. Kita doain aja ya, orang-orang udah meninggal seperti ini kan mereka kan butuh doanya kita biar tenang, dimudahin urusan dunia dan dimudahkan urusan akhiratnya. Timbang kita harus ngebahas hal-hal seperti itu. Ya paling itu aja sih. Kalau untuk orang-orang di sekitar sih, alhamdulillah keluarga gue aman kok, dan juga nggak ada nemuin hal seperti itu. Padahal kalau dipikir paling dekat ya bang ya, tetanggaan sama abang ya. Ya kebetulan ini balik tembok ini bawah. Sampai rumahnya beliau sini ya bang. Samping ini rumah beliau. Jadi harusnya kalau memang dia punya tayangan ya. Kenapa dia masih jauh-jauh? Iya, kenapa masih jauh-jauh? Harusnya yang samping-samping rumah dulu ya bang. Iya. Oh iya bang, ceritanya selesai bang ya, sampai Ya sini mungkin aja. sampai di situ, mungkin sampai sini aja ya. Soalnya gue juga ada cerita-cerita yang lain, cuma gue juga nggak pernah ketemu sama orang-orang yang bercerita itu. Karena emang cerita ini banyak di sini. Tapi gue tarik semua cuma dari ketiga orang ini aja. Karena kurang lebih yang lain pun mengalami hal sama juga. Iya. Oke bang ya, berarti selesai bang ya untuk ceritanya ya bang ya. Iya. Oke bang, ada pesan-pesan nggak bang buat sahabat Penatua di rumah bang? Pesan gue sih sebenarnya simpel ya, kayak gini aja. Kenapa gue tarik bahasan ini nih sama teman-teman Penatua gue di sini? Ini tuh gue cuma mau ngasih info aja ya sama yang lain juga ya. Kayak misalnya kejadian ini kenapa mesti gue tarik? Sebenarnya gue rada agak kasihan juga sama almarhum dengan meninggal seperti itu, jadi bahan gibahan atau jadi bahan gunjingan di masyarakat di sini. Yang perlu ditarik sih poin kasarnya seperti ini. Almarhum sudah meninggal, harusnya almarhum itu nggak bakalan bisa lah dia untuk ke bumi ini buat menggoda-godakan orang-orang yang sering diketemuin di daerah sini. Cuma kadang mungkin karena orang-orang yang sering ketemu itu masih berasa iseng atau apa, dia masih terbayang-bayang, jadi kadang-kadang sugestinya dia akhirnya larinya ke situ. Ada poin-poin penting sih di sini. Kayak misalnya teror di kampung gue ini ada 2 poin yang gue tarik. Kenapa teror ini terlalu kuat di sini? Yang pertama, teror ini itu disebar sama makhluk halus yang memang menyerupai almarhum. Jadi belum tentu itu almarhum yang menggoda-godain orang-orang di sini tuh, buat gue tuh sebenarnya bukan almarhum. Menurut gue pribadi, karena gue juga punya alasan kuat kenapa bukan beliau yang menggoda-godain itu tuh orang-orang di sini. Yang pertama tuh yang menteror di sini, yang pertama itu dari bangsa-bangsa jin yang iseng, yang senang sama ketakutan-ketakutan orang. Akhirnya dia meneror dengan menyerupai si beliau ini. Ini yang kuat nih teror ini. Dan yang kedua, itu teror ini juga diperkuat dari isu-isu. Saat orang ini ngalamin kejadian seperti ini, akhirnya dia bercerita sama yang lain. Akhirnya yang ini, orang yang kedua juga ngalamin seperti ini, dia bercerita yang lain. Dan dari setiap cerita mereka juga, itu belum bisa dibuktikan secara pasti. Kadang namanya cerita ya men. Jadi kadang orang itu bercerita kan, pasti kan kadang ada yang sisi di mana tuh dia menambahkan sebuah cerita. Biar itu lebih wah gitu ya. Hiperbola lah ya. Akhirnya jadilah nih. Jadi dari 2 poin itu, dari 2 poin ini jadilah sebuah teror yang kuat di kampung gue ini. Sampai kampung gue tuh sepi berapa hari tuh, berapa minggu itu, karena ada teror seperti ini. Itu sih pesan gue ya buat kita nih, kadang juga di lingkungan kalau ada mungkin tetangga atau kerabat yang sudah meninggal, paling kita tuh harus coba belajar untuk berdoa aja. Ceritakanlah yang baik-baik lah semasa mereka hidup. Kita ceritakan yang baik-baik, mudah-mudahan kebaikan yang kita ceritain tentang mereka itu jadi amal buat mereka juga di sana, buat ngeringanin juga apa yang ngeberatin mereka di sana dengan menceritakan kebaikan-kebaikan. Jangan kita tuh jadi salah satu juga mata rantai untuk meneror, jadi
yang menteror di lingkungan sini kan jadi kita juga. Kalau kita menceritakan sesuatu yang berlebihan, pasti ada lah sekitar di lingkungan kita juga itu yang di tempat di mana hampir sama cerita kayak gini, orang meninggal lalu menggodakan orang. Sebenarnya itu nggak ada. Kita ya kayak kita kan kita orang-orang muslim ya, kita juga punya kitab. Di kitab kita itu juga udah dijelasin setiap manusia, anak manusia yang sudah meninggal terputuslah semua urusan dunianya. Cuma 3 kan, masih yang dijelasin sama dia apa aja amal kebaikan dia, orang yang ditinggalinnya itu kan udah jelas di situ. Dan dia udah nggak ada urusan lagi di dunia itu. Dan kalaupun misalnya ada yang menggodakan itu bukan orang-orang yang sudah meninggal, tetapi korin atau jin yang selama ini sama orang yang meninggal ini. Itu ada di kitab kok, bahwa kita tuh setiap anak manusia itu lahir dia selalu dikasih satu buat mendampingin dia itu, yaitu korinnya. Nah inilah yang tahu kebiasaan, biasanya si para almarhum itu dia yang tahu kebiasaannya, makanya dia bisa menyerupai. Dan kedua juga bangsa jin itu kan dia juga bisa punya kelebihan, salah satunya dia bisa menyerupai siapapun. Itulah alasan gue kenapa gue tarik ya. Tadi gue sempat bilang, gue punya pernyataan, punya alasan kuat kenapa gue nggak percaya kalau yang godain itu orang-orang di sini itu bawa almarhum. Itu yang alasan gue yang kuat itu dari situ gue tariknya. Karena kita juga, ya lu juga tau lah kayak gini kan kita kan ada jalurnya juga ya kan. Kita juga walaupun mungkin agama kita masih sedikit diragukan gitu kan, tapi kan poin itu juga tahu ada ajaran-ajaran kita yang perlu kita garis tengahin. Oh seperti ini loh, seperti ini. Oh iya orang udah meninggal, oh iya dia nggak bakal bisa lah urusan lagi ke bumi, dia juga nggak mungkin goda-godain atau apa. Paling itu aja sih Jadi 2 pesan tadi itu aja sih, sama tim juga nih ya, sama yang lain juga ya. Kalau misalnya ada kejadian apa-apa di lingkungan sendiri ya tentang hal seperti ini, kalau bisa doakan aja sama orang-orang yang udah meninggal ini. Doakan aja sesuatu yang baik. Jadi kalaupun ada yang memang menyerupai itu, kita juga berpikir bahwa itu bukan dia, bahwa itu ya jin-jin pengganggu aja lah. Kita banyak itu 2 poin aja gitu. Jadi kita jangan berpikir bahwa setiap cerita si almarhum nih datengin godain ini kan berarti kan kita udah menfitnah orang yang sudah meninggal ini, bahwa dia tuh iseng mengganggu orang. Padahal bukan dia kan gitu logikanya, tapi ini kan dari bangsa jin aja yang ganggu dia, yang ganggu orang-orang ini maksudnya, untuk menyerupai dia. Jadi cuma menyerupai aja ya, paling itu aja sih pesan-pesan dari gua. Itu aja Bang ya. Oke, sekian cerita dari Bang Ambon. Sekali lagi ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan gua nggak bosan-bosan buat ngingatin ke kalian, buat kalian yang punya cerita mistis, baik itu dalam pendakian, urban legend atau apapun itu, dan ingin menjadi narasumber di Penatua, kalian bisa langsung nih DM ke Instagramnya Penatua di penatua_official, atau kalian bisa kirim email di penatua.ytb@gmail.com. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Oke, gue Refdikul dan Bang Ambon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.